duduk di depan ruang operasi sang istri seorang diri. Kemudian ia dihampiri oleh seorang dokter yang menangani sang istri dan diberitahukan bahwa bayi mereka tidak dapat diselamatkan. Para perawat memindahkan Kinan dari ruang operasi ke kamar inap. Aris yang melihatnya langsung menghampiri sang istri dan mencoba memegang tangan sang istri, namun Kinan menolak. Sesampainya di kamar, Aris mencoba berbicara dengan Kinan, namun Kinan masih mengacuhkannya. Kinan mengatakan agar Aris tidak menyentuhnya dilanjut dengan ia ingin segera pulang. Namun Aris menolak sebab Kinan masih butuh perawatan. Ibu Kinan datang ke rumah sakit tempat anaknya dirawat. Sesampainya di kamar, ia langsung memeluk Kinan sambil berurai air mata dan mencoba menguatkan sang anak. Aris yang tak sanggup melihat interaksi istri serta ibu mertuanya memilih meninggalkan ruang perawatan istrinya. Adegan dilanjutkan pada tempat pemakaman di mana Aris, Kinan dan kerabat berada untuk melepas jasad sang anak. Aris mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menghadiri pemakaman tersebut. Tak berselang lama Lydia pun menghampiri mereka. Para sahabat Kinan terkejut dengan kehadirannya. Lydia kemudian bersalaman dengan Aris sambil mengucapkan belasungkawanya. Kinan yang melihat Lydia hanya terdiam sambil menatap tajam ke arah Lydia. Kinan memeluk dan menatap barang-barang yang telah dipersiapkan untuk sang bayi sambil berurai air mata. Namun naas sang bayi pergi lebih dulu sebelum menempati kamar yang disiapkan. Adegan dilanjut dengan Kinan dan Aris yang bersalaman dengan para pelayat yang datang ke rumah mereka. Mereka kemudian diberitahukan bahwa ayah Kinan sedang menunggu di halaman samping rumah mereka. Mereka salim dan sang ayah mengucapkan maaf atas keterlambatannya serta berbelasungkawa atas meninggalnya bayi mereka. Raya bertanya kepada sang ibu, jika meninggal kemana kita akan pergi? Kinan bertanya balik apa yang Raya pikirkan. Raya menjawab jika masih baby dia pikir akan ke surga. Kinan kemudian memeluk sang anak. Kinan duduk sendirian di kamar dan tak lama kemudian Aris menghampirinya dan mengajak Kinan untuk mengobrol. Kinan beranjak dari kasur meninggalkan Aris. Kinan menghampiri sang ibu di kamar Raya. Ia mengatakan bahwa tidak bisa mendeskripsikan apa yang dirasakannya terkait keadaannya sekarang. Sang ibu yang mendengar hal tersebut berusaha untuk menguatkan Kinan. Aris yang ditinggal sang istri kemudian menghampiri kamar sang bayi. Aris yang melihat keadaan kamar sang bayi tak kuasa menahan tangis. Paginya Kinan dihampiri Mbok Tun untuk menanyakan perihal kue yang dipesan untuk cara tahlilan. Orang yang membuat kue tidak dapat mengantar ke rumah sebab anaknya sedang sakit. Aris yang mendengarnya berinisiatif untuk mengambil kue di rumah tempat dipesan. Ia kemudian mengajak Kinan untuk ikut sekalian jalan-jalan. Namun Kinan tak menggubrisnya, ia pun memilih pergi. Di perjalanan Aris menelepon Lydia, ia meminta maaf baru bisa menghubungi Lydia sekarang. Lydia kemudian bertanya perihal Aris yang kehilangan bayinya. Apakah hal tersebut disebabkan olehnya? Aris mengatakan bahwa hal tersebut bukan salah Lydia sama sekali. Selepas tahlilan Aris mengantar Kinan ke kamar, namun Kinan tak mengizinkan Aris masuk. Ia kemudian menutup pintu dan bersandar di belakang pintu.